Shalom. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Kristen. Ya. Sebelum kita memulai rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, Ibu pimpin kita di dalam doa. Kunci tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ada waktu yang indah bagi kami dalam pertemuan pembelajaran agama Kristen. Pada pagi hari ini kami mau belajar, siapkan hati, pikiran kami untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak yang duduk, memperhatikan, mendengar materi yang hamba sampaikan. Biarlah hamba boleh menyampaikan materi dengan baik sehingga anak-anak dapat memahami apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami bersyukur dan berdoa dan membuka kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, silakan mengecek buku tulisnya, Alkitabnya, kerapiannya. Coba dicek dulu kerapian bajunya. Kalau mengecek kehadiran anak-anak sekalian, Ibu akan absen satu-satu. Silakan katakan hadir jika hadir ya. Joseph, Gideon, Luis, Yudanti, Dona Florencia, Grace, Monri, Cynthia. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang hidup dalam nilai-nilai Kristiani, ya. Hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama yaitu memahami arti nilai. Yang kedua mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan remaja Kristen. Ibu ingin mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yaitu Kasih Sukacita. Anak-anak boleh berdiri. Apakah dalam setiap tantangan memiliki nilai-nilai kehidupan? Ada? Ada. Bisa dijelaskan, Gideon? Nilai kejujuran dalam pertemanan, nilai kejujuran dalam pertemanan, nilai kejujuran sangat mahal karena tidak semua orang. Baik, kejujuran itu tidak semua orang dapat melakukannya, ya kan? Setiap hari dalam satu hari kalian pernah berbohong nggak? Pernah berbohong nggak? Dalam sehari, dalam seminggu, kita pasti pernah berbohong. Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nah, sekarang kita mau memahami apa itu nilai. Berujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, nilai adalah harga. Harga sesuatu, angka kepandaian, banyak sedikitnya isi, kadarnya, mutunya. Nilai merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, tak dapat disentuh namun dapat dirasakan dalam diri. Secara praktis, nilai menjadi pedoman hidup yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nilai mempengaruhi perilaku seseorang. Ya.
Nah, kita mau belajar dari nilai-nilai Kristiani. Nilai Kristiani tidak terlepas dari sifat-sifat Allah. Manusia diciptakan, ya, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kita ini ada nilai-nilai Kristiani. Nilai Kristiani tidak terlepas dari sifat-sifat Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia atau gambar itu rusak. Tetapi di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru, ya. Sebagai ciptaan baru, sebagai manusia dimampukan untuk mencerminkan Kristus melalui kehidupan kita. Kita harus bisa mencerminkan nilai yang sudah Allah kerjakan, kita harus bisa terapkan di dalam kehidupan kita, ya. Iman di dalam memuliakan Allah merupakan iman yang hidup, yang diwujudkan melalui sikap dan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan tindakan tersebut dapat dilihat sebagai nilai-nilai yang ditetapkan Allah di dalam firman-Nya. Nah, kita mau belajar berikut beberapa nilai Kristiani menurut Petrus, ya. Ada beberapa nilai yang diajarkan Petrus di dalam Alkitab, ya. Ada berapa itu? Ada kebenaran, ada kesalehan, ada kekudusan, ada kesetiaan, keutamaan, dan kasih. Ada 6 nilai yang diajarkan oleh Petrus, ya. Kebenaran. Boleh Monri dibacakan? Dibacakan kebenaran itu apa? Ya. Baik, terima kasih Monri. Kebenaran, mengajar dan memegang kebenaran berdasarkan Alkitab seperti integritas dan kejujuran. Nah, sudah disebutkan oleh Gideon tadi bahwa nilai kejujuran itu tidak semua orang dapat melakukannya. Ya, tidak semua orang dapat jujur. Yang kedua, kesalehan, hidup yang berfokus pada Allah dan memiliki relasi antara manusia dengan Allah serta memiliki kesederhanaan hidup. Nah, kita bisa melihat di dalam Ayub 29. Nah, kita bisa juga melihat nilai kesalehan ini di dalam diri Ayub. Kenal Ayub di dalam Alkitab? Nah, Ayub diterpa dengan apa? Dengan apa? Sakit, ya. Sakit yang bertahun-tahun dia alami, tidak sembuh. Coba kita bayangkan mungkin ketika sakit itu yang ada pada kita. Mungkinkah kita sesabar si Ayub, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapapun, ya? Mungkinkah itu terjadi, ya? Tetapi dengan Ayub semuanya dia lakukan. Nilai-nilai yang Allah ajarkan kepada kita semuanya dia lakukan, ya. Makanya Ayub itu bisa dikatakan hidup dalam kesalehan, sabar, menanti apa yang Tuhan tetapkan bagi Ayub. Yang kedua, kekudusan, kehidupan yang telah dipisahkan dari kegelapan menuju terang, tujuan yaitu sebagai garam dan terang yang mencakup pikiran, perkataan maupun perbuatan, ya. Kehidupan yang telah dipisahkan dari kegelapan menuju terang, tujuan yaitu sebagai garam dan terang yang mencakup pikiran dan perkataan maupun perbuatan, ya. Kita dituntut untuk hidup di dalam terang, ya. Sebagai
kewajiban kita sebagai orang Kristen itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita sudah dibenarkan oleh Allah dan kita sebagai orang Kristen harus mempertanggungjawabkan ya di dalam kehidupan kita. Kita terapkan di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, berbicaralah hal-hal yang baik, yang membangun temannya, bukan membuli, seperti itu ya. Kita harus menerapkan tindakan kekudusan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya kesetiaan. Setia, kata dasar setia ya. Setia, memiliki kesetiaan yang didasarkan kepada kesetiaan Allah sendiri dengan senantiasa menyertai kita. Jadi dasar kesetiaan kita itu adalah dari Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita ya. Sekalipun kita dalam kesusahan, dalam mengalami pencobaan, Allah tidak pernah meninggalkan kita ya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya manusianya saja yang mungkin ketika dalam pencobaan manusia kadang mencari jalan kepada hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran Allah. Keutamaan, nilai keutamaan yang diajarkan oleh Petrus menyadari bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita perlu meresponi pemberian Allah dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Dia. Apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Apa? Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kalian? Kesehatan mungkin, berkat yang melimpah, ya kan? Apalagi bisa sekolah, itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus dapat meresponi pemberian Allah kepada kita dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa membalasnya dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang berikutnya yaitu kasih. Mengasihi sesama dengan menerima orang lain, mengampuni yang bersalah dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kasih, mengasihi ya. Kita mengasihi sesama dan menerima orang lain, mengampuni orang yang bersalah. Pernahkah kalian mengampuni? Pernahkah kalian mengampuni? Pernah, ya. Mengampuni artinya apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Tanpa diungkit-ungkit kembali apa yang sudah kesalahan yang sudah orang perbuat kepada kita. Oke. Baik, kita mau belajar dari buah roh sebagai nilai-nilai Kristiani. Implementasi nilai-nilai Kristiani dapat dilihat dari buah roh kehidupan seseorang. Buah roh ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Boleh dibuka Alkitabnya ya. Ini merupakan sebuah fondasi penting mencerminkan beberapa aspek dari sifat Allah. Ya. Ada 9 sifat yang diharapkan dapat bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan bersama. Adapun ke-9 buah roh tersebut ada apa? Pertama apa? Kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Kesabaran. Ya. Iya, penguasaan diri yang terakhir. Ini dia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan.
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, ya. Nah, yang pertama yaitu adalah kasih. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang tidak mengharapkan apa? Imbalan, ya, atau balasan. Melalui kasih berarti kita juga peduli dengan sesama manusia, dengan seluruh isi dunia, ya. Ibu berharap kita belajar sedikit demi sedikit untuk mempraktikkan sifat Allah di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari yang pertama yaitu menerapkan kasih, ya. Kita menerapkan kasih. Kasih berarti kita peduli dengan sesama manusia, sesama teman, sesama guru, atau kepada orang tua, saudara, kepada siapapun itu, ya. Kita harus belajar dari hal-hal yang kecil, ya. Dapat menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang jutek, yang cuek terhadap kesusahan teman, terhadap penderitaan teman, ya. Kalau kamu melihat orang yang mungkin susah dari kita, mungkin membutuhkan sesuatu yang bisa kita bantu, baiklah kita bantu, ya. Terapkan rasa peduli dengan orang lain. Yang kedua apa? Sukacita. Tuhan berfirman bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, tetaplah bersukacita. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, baik kita dalam keadaan berduka, keadaan bahagia, apalagi sedih, patah hati, mungkin dikecewain gebetannya, mungkin dikecewain temannya, ya kan? Tuhan selalu mengajarkan kita bahwa kita harus bersukacita. Sukacita itu seperti apa? Selalu senang hatinya, tidak memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak membangun di dalam diri kita. Pada saat kapankah kalian bersukacita? Pada saat kapan? Adakah waktunya? Pada saat kapan kita harus bersukacita? Setiap saat, ya kan? Apakah mendapatkan nilai yang bagus atau saat mendapatkan hadiah? Jika hal-hal yang disebutkan sebelumnya tidak memihak kepada kalian, apakah kalian tetap bersukacita? Belajar, ya. Meskipun tidak 100% rasa sukacita di dalam hati kita, tapi kita mau belajar, ya. Belajar sukacita dalam keadaan apapun. Baik itu kita menerima sesuatu maupun kita kehilangan sesuatu, kita harus tetap bersukacita. Itu nilai yang sangat-sangat tinggi harganya yang tidak semua orang juga lakukan, ya kan? Melewati kita mau belajar hari ini berarti kita sudah tahu dan mau melakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, damai sejahtera. Kata damai sejahtera berarti kita aman, tidak ada kebencian, tidak ada perselisihan dengan teman, dengan tetangga, dengan orang lain di masyarakat. Sedangkan kata sejahtera dalam bahasa Ibrani itu apa? Shalom. Nah, kalau kita memulai kegiatan apapun itu ada kata shalom berarti sejahtera. Ada harapan dan sukacita di dalam kegiatan tersebut, ya. Yang digunakan menyapa, ya kan, menanyakan apa kabar. Dan salam perpisahan. Tuhan Yesus menginginkan agar kita sebagai manusia, ya,
Tetap hidup damai dengan semua orang. Hiduplah damai dengan semua orang. Artinya tidak ada kekacauan, tidak ada perselisihan, kesalahpahaman di antara kita bersama teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi damai sejahtera harus ada di dalam apa? Hati kita. Kesabaran. Nah, ini kesabaran, apalagi kalian ini masa-masa puber ya. Bagaimana kalian tidak dapat menguasai diri. Yang terakhir kan penguasaan diri toh. Nah, berkaitan juga dengan kesabaran. Ya. Dalam KBBI sabar berarti tahan menghadapi cobaan, ya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, merupakan bagian dari tindakan sabar. Dalam arti lain, sabar juga dapat diartikan sebagai tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Salah satu bentuk wujud nilai kesabaran ialah bersyukur dan tidak bersungut-sungut, tidak pesimis, tidak putus asa, ya, dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Mau jadi orang sabar? Mau. Jangan lekas marah, ya. Kalau kita cepat marah, itu iblis sangat senang, ya. Dia sudah mengatur strategi untuk mengacaukan hati kita supaya kita tidak menjadi sabar, ya, tetap sabar. Yang berikutnya itu kemurahan dan kebaikan, ya. Kemurahan dan kebaikan ini sedikit mirip, ya. Kemurahan, ada yang tahu kemurahan itu apa? Kemurahan? Kemurahan itu cepat merasakan apa yang orang lain rasakan. Ada rasa iba, ada rasa kasihan dengan orang dalam kesusahan orang, mau membantu orang dalam hal-hal ekonominya mungkin, ya kan? Mau memberi kepada orang lain. Pernah nggak kamu memberi sesuatu kepada temanmu, entah itu makanan, barang? Pernah? Ketika dia mungkin nggak punya gitu? Pernah nggak? Pernah berbagi enggak? Ya. Kemurahan itu artinya mau berbagi dengan orang lain. Kalau kita mau berbagi kan artinya kita melakukan sebuah kebaikan. Kemurahan dan kebaikan hampir memiliki arti yang sama. Bahasa aslinya kemurahan dapat juga diartikan sebagai kebaikan. Kemurahan dan kebaikan suatu sikap hidup yang dengan rela hati memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasannya. Yudanti berbuat baik kepada Yosef, memberikan uang jajannya mungkin ketika dia lihat Yosef kelaparan gitu kan. Nah, tapi Yudanti merasa kasihan, jadi dia mau memberikan sanggungnya tanpa mengharapkan si Yosef ini mengembalikan uang yang sudah dia berikan. Itu namanya kemurahan, ya. Kita cepat merasakan apa yang orang lain rasakan, cepat mau menolong orang. Kesetiaan, Ibu rasa kalian sudah sangat paham apa itu kesetiaan, kata dasar setia, yang artinya dapat dipercaya atau menunjuk pada ciri khas seseorang yang bisa kita andalkan, ya. Ada nggak di dalam pergaulan atau kehidupan kalian, ada nggak satu teman yang sangat kalian percayai? Ada nggak sahabat karibmu yang sangat kalian percayai? Ada? Ada. Ya. Itu hal yang sangat penting, ya. Kamu memiliki teman. Nah, kamu juga harus menjadi bagian dari
kesetiaan ini, supaya temanmu juga bersyukur memiliki teman seperti kamu yang hidup atau memiliki sikap atau memiliki nilai kesetiaan, ya. Ketika temannya curhat, tidak si Joseph curhatnya ke Louis, Louis tidak menceritakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Itu namanya kesetiaan. Bisa diandalkan dalam hal apapun gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang setia dalam perkara yang kecil akan ia percayakan perkara-perkara yang besar, ya. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang setia dalam perkara yang kecil akan ia percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Kita bisa melewati hal-hal kecil, ya. Melewati perkara-perkara kecil bersama dengan Tuhan. Kelemah lembutan. Dalam Matius pasal 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sudahkah kalian menjadi orang yang lemah lembut? Lemah lembut itu seperti apa? Di tengah kehidupan manusia yang penuh dengan kekerasan, kekasaran, dan penuh emosional, nilai kelemah lembutan begitu sulit ditemukan saat ini. Ayo, kita sudah belajar nih tentang nilai-nilai atau tentang buah-buah roh. Melalui pembelajaran ini dari diri kita melakukan nilai kelemah lembutan di dalam diri kita. Supaya tidak ada lagi kata-kata bahwa tidak ada manusia di dunia ini, tidak ada yang lemah lembut. Jadi tidak ada yang mengatakan seperti ada, ya kan? Yaitu diri kita. Jadilah orang yang lemah lembut. Tidak lekas marah ketika ditanya, ya kan? Dijawablah dengan penuh lemah lembut. Yang berikutnya, yang terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri itu mampu mengontrol diri secara baik dan benar, merupakan sesuatu sikap dari penguasaan diri. Tidak dapat dipungkiri seringkali keinginan manusia dikuasai oleh apa? Emosi. Siapa yang pernah emosi? Siapa? Pernah emosi, Ibu juga pernah emosi, ya. Semua pernah emosi, ya. Sehingga manusia menjadi korban dari keinginannya sendiri. Artinya kalau kita dipancing-pancing sama teman kita supaya lekas marah, ada yang nantang-nantang, ya kan? Kalau kita tidak menguasai diri kita sendiri, maka kita akan lekas marah, ya. Jadi belajar dari masa remaja seperti kalian, ayo belajar menguasai diri. Kita terlepas dari yang namanya hukuman, ya kan? Nilai-nilai dalam masyarakat, gotong royong, dampak positif, kebersamaan dan saling membantu. Dampak negatif, tidak semua orang dapat memiliki rasa kebersamaan. Yang kedua, taat percaya kepada Tuhan, kesabaran, pantang menyerah. Kedua, taat dan percaya. Tentang refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Sejauh ini kalian sudah memahami apa arti nilai dan kalian juga sudah mampu mengidentifikasi nilai dalam kehidupan kalian sendiri, dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, melalui pembelajaran nilai-nilai Kristiani, kita belajar menjadi anak yang memiliki sikap yang baik berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang sudah kita pelajari.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, ya. Terima kasih, kita akan berdoa, Ibu yang akan memimpin kita berdoa. Silakan kunci tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pembelajaran pada pagi hari ini. Kami boleh mempelajari materi nilai-nilai Kristiani. Terima kasih ya Bapak, kami boleh menjadi anak yang akan menerapkan, mengaplikasikan nilai ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur atas berakhirnya pembelajaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.